HP paling goib Xiaomi HP ini? Oh tidak, bukan HP ini permisa. HP ini adalah HP ketiga dari seri HP Redmi yang paling goib sepanjang masa. Ada satu HP yang benar-benar goib di awal rilisnya atau pada zamannya, dimana itu adalah HP benar-benar yang paling goib atau sering disebut dengan perdananya Xiaomi yang HP-nya benar-benar goib, ya kan? Apa ya HP itu? Mungkin kalau kalian udah nonton video ini masih bisa tahu apa itu HP-nya, dan ini dia HP-nya. Xiaomi Redmi Note 5 Pro. HP ini adalah HP pertama Xiaomi yang memiliki spesifikasi yang menggunakan usung layar penuh, ya kan, atau full view screen di sini. Dimana untuk bezel atas bawahnya itu ya masih dibilang tebel, ya tebel, cuman kalau pada saat zaman tersebut atau zaman tahun 2019-an ke bawah, layar segini tuh udah tergolong layar full, ya kan, karena zaman tersebut layar buat yang atas bawah simetris itu belum ada atau belum zamannya. Jadi kali ini kita akan mereview dari Xiaomi Redmi Note 5 Pro atau Wired di tahun 2023. Apakah masih worth it untuk HP pertama atau HP secondary? Apa masih worth it untuk game? Langsung aja kita ke pembahasannya. Dan yang goib bukan HP ini tentunya. Kalau HP ini mah udah seri ketiga. Jadi HP Xiaomi yang goib itu ada beberapa. Yang pertama itu Redmi Note 5. Yang kedua itu ada Redmi Note 7. Yang ketiga Redmi Note 8, dan yang ini yang keempat, yang terakhir. Ini adalah seri terakhir HP Xiaomi yang goib, ya kan. Untuk seri-seri lainnya sih ya itu nggak tahu. Saya juga nggak jajal-jajal. Dan langsung kita ke pembahasan dari ini. Redmi Note 5 Pro adalah HP Xiaomi dengan keluaran generasi kelima dari HP Xiaomi. Dia dibekali dengan chipset yaitu Snapdragon 636 dengan clock speed 1,8 GHz, Kryo dengan jumlah core yaitu 8 dengan aplikasi sebesar 14 nanometer. Pada zamannya HP ini adalah HP paling irit di masanya, dan emang bener untuk zaman sekarang sih masih ya tergolong irit, ya irit, boros ya tergantung pemakaian kalian juga. Untuk bodinya di sini berbahan dasar udah semi metal semi plastik, ya kan, campuran di sini. Dimana untuk pengantar panasnya sangat baik dibandingkan HP sekarang yang bodinya kebanyakan full plastik, ya kan. Terus juga untuk rasio layarnya di sini pakai rasio layar yaitu yang 5,99 inch dengan resolusinya 1080 x 2160 pixel dan kerapatannya di 403 ppi. Bisa dibilang untuk kerapatannya ini paling tinggi, ya kan, di zamannya. Dimana untuk kerapatan ini sangat baik, dengan bobotnya pun yang nggak nyampe 200 gram. Baterainya itu tergolong besar yaitu 4000 mAh. Dimana untuk pada zamannya baterai 4000 mAh itu udah tergolong besar, ya kan, apalagi buat zaman-zaman tahun-tahun 2019-an tuh masih belum mengenal apa itu baterai goceng, baterai 6000 apalagi 7000, ya kan. Lalu dia sistemnya dia pakai MIUI 12 dengan basisnya Android 9. Sayangnya udah nggak dapat update lagi di sini. Kalau mau kalian itu harus custom ROM atau oprek, ya kan, di sini. Dengan security patch level di 2020 bulan 11 tanggal 5. Mana ini udah tua banget, ya kan. Lalu dibekali dengan baterai dengan kapasitas yaitu 4000 mAh. Dimana untuk kecepatan chargingnya itu sebesar di 18 watt aja. Untuk pengecasannya tergantung. Saya pakai casan bawaan dari Redmi Note 8 itu sekitar kurang lebih 1 jam 35 menit penuhnya, ya kan. Terbaca quick charging di sini. Untuk sensor-sensor lengkap di sini ada gyroscope dan lain-lainnya. Untuk tampilan seperti ini, ya kan, bisa dibilang tampilannya sangat bagus sekali. Bagus. Feel genggamnya pun enak. Buat handle satu tangan pun enak di sini, nggak ada masalah sama sekali, lancar. Dan juga mungkin kendalanya kalau kalian beli HP ini sekarang udah nggak ada unit barunya, ada juga paling unit second, ya kan, seperti itu. Jadi untuk penjelasan bodi seperti itu, dan kita akan bahas dari performanya ya, dari HP ini. Langsung aja kita ke pembahasan.
Hal yang pertama kita akan bahas dari HP Xiaomi Redmi Note 5 Pro ini adalah dari tes benchmarknya. Dimana untuk benchmarknya kita akan mengetes dari beberapa aplikasi, yaitu dari Antutu tentunya, dari 3D Mark, CPU throttling, Geekbench 6, GPU Mark benchmark ya kan. Dimana ada beberapa aplikasi benchmark yang nggak support atau istilahnya itu nggak kompatibel sama HP ini, dikarenakan Android versionnya yang sudah di bawah Android 10. Dimana sebagai contoh di 3D Mark kita nggak bisa menjalankan yaitu Wireless Extreme Stress Test. Karena apa? Karena di sini untuk minimumnya itu di Android 10 ke atas ya kan. Jadi kita mohon maaf nggak bisa mengetes dari Wireless Extreme Stress Test. Cuman kita bisa mengetes yaitu di Slingshot sama Slingshot Extreme aja, yaitu dengan detail score seperti ini. Bisa dilihat dari Slingshot ini, dari Slingshot Extreme dapat skor seperti ini ya kan. Lalu untuk aplikasi jadi aplikasi CPU throttling, dimana untuk aplikasi CPU throttling ini sangat mengejutkan sekali ya kan. Dimana untuk kita menjalankan kurang lebih 15 menit, ini baru 15 menit ya kan, apalagi 30 menit, apalagi 1 jam ya kan, itu lebih ya saya nggak bisa mengharap banyak karena HP ini yang harganya sudah di bawah 1 juta. Dimana untuk harganya kalau kalian dapat second batangan bisa dapat di sekitar 800 sampai 600 ribu, hoki-hoki ya kan itu kalau kalian dapat. Tapi kondisinya tergantung dari kondisi juga. Bisa dilihat di awal-awal itu grafiknya bagus, cuman di menit kedua itu langsung anjlok ke 80, lalu jalan ke menit ke-5 atau menit ke-4 ini anjlok lagi ke 60, lalu berusaha naik lagi di menit ke-6, turun lagi, lalu stabil di sekitar 70%-an sampai ke menit 10, anjlok lagi ke 60 atau 50, naik lagi. Ya, jadi si CPU-nya ini sebenarnya dia sanggup, cuman dia kayak istilahnya dilimitasi sama Xiaomi seperti biasa. Jadi buat para kalian kalau kalian punya HP ini, saya sarankan wajib untuk itu namanya di custom ROM istilahnya. Karena untuk di custom ROM itu untuk HP ini performanya benar-benar masih stabil banget ya kan. Bisa di sekitar 80 sampai 70%. Itu grafik turunnya nggak nyampe di 50% tuh jarang ya kan, alias minim. Berbeda dengan ROM UI bawaan yang dimana untuk limitasinya lumayan cukup parah ya kan di sini. Jadi untuk CPU throttling seperti itu, untuk Antutu di sini dapat skornya kurang lebih sekitar 176.000 poin. Dimana untuk skornya ya standar-standar aja untuk kelas harga di bawah 1 juta. Untuk detail storage seperti ini. Untuk suhunya pun relatif adem ya kan. Dibilang untuk chipset dari Snapdragon 636 ini masih sangat mumpuni, alias masih ya ademnya masih lumayan karena dia didukung oleh bodinya dan juga bodi belakangnya yang campuran dari metal dengan plastik. Jadi buat penghantar panasnya tuh baik ya kan. Ini buat kalian kalau main HP ini kalau udah mulai anget tuh angetnya nggak cuma di mesin aja, cuman di seluruh bodi menyebar. Istilahnya tuh nggak sebelah sini aja gitulah buat ininya, jadi menyebar ke seluruh sisi seperti itu. Jadi buat ininya pun bagus ya kan seperti itu. Lalu untuk aplikasi sendiri di aplikasi GPU Mark benchmark. Untuk GPU-nya di sini skornya masih lumayan tinggi ya. Itu di sekitar 400.000 poin. Yang dapat skor di 433.200 poin. Untuk FPS-nya dapat sekitar di 30 sampai 45 fps. Untuk dibilang ya masih standar-standar aja karena tergolong untuk harganya yang sudah murah banget ya kan di tahun ini. Nah lanjut untuk performanya seperti itu. Untuk Geekbench 6 di sini kita Geekbench 6 nggak bisa dites pada saat di run, itu ada tulisan not compatible. Cuman akhirnya kita bisa mengetesnya, dapat skornya seperti ini ya kan. Itu dari single core-nya di sekitar 200-an dengan multi core-nya di 862 poin seperti ini detailnya. Nah jadi untuk benchmark seperti itu. Lalu untuk fitur-fitur sih seperti biasa dari HP pada umumnya. Kita ke pembahasan saja dari fitur-fitur dari HP ini. Langsung kita cus ke pembahasannya ya kan. Untuk fitur-fitur di HP Xiaomi Redmi Note 5 ini ya tergolong sama halnya kayak HP-HP pada umumnya, dimana dia pakai dual 4G, belum 5G tentunya. Lalu dia udah pakai WiFi versi 4, Bluetooth-nya Bluetooth versi 4 dengan RAM 4GB, internal storage 64GB, ada juga yang versi RAM 3GB, internal 32GB ya kan, itu versi paling rendahnya. Lalu untuk di sini semua konektivitas berfungsi dengan baik, cuman nggak ada NFC aja sayangnya.
Padahal buat kalau ini emang zaman-zaman tahun-tahun itu tuh belum terjamah dari NFC atau lain-lainnya, karena untuk HP-HP seri-seri ini itu udah tergolong dulu speknya itu lumayan bagus ya kan, malah paling bagus, karena zaman-zaman dulu itu HP-HP itu masih speknya acak-acakan alias nggak nentu, dari kayak Vivo, Oppo, dari misal Realme aja belum lama terjun waktu itu, masih istilahnya masih kayak Itel yang sekarang baru terjun viral-viral ini. Kayak Samsung juga sama di situ. Jadi buat HP ini dulu tuh hype-nya bener-bener tinggi banget ya kan. Jadi buat spek segitu udah di harga sekitar 2 jutaan itu udah termasuk harga yang bener-bener worth it banget ya kan. Jadi untuk fitur-fitur seperti itu kita langsung aja tes game aja ya kan, tanpa basa-basi kita ke tes game pertama, yaitu dari game Mobile Legends. Kita skip dulu dari videonya ke in game-nya, langsung ke ML-nya. Dan kita sudah ada dalam gameplay yang pertama kita akan bahas, yaitu dari game Mobile Legends. Untuk game Mobile Legends sih untuk tahun ini masih dibilang enteng ya kan. Tapi nanti nggak tahu, dengar-dengar katanya mau ada update besar-besaran dari ML yang katanya bisa mempengaruhi dari RAM 4 GB. Ya semoga aja itu nggak kejadian ya kan. Jadi buat HP-HP RAM 3 GB, 4 GB itu masih bisa berjalan dengan normal. Jadi untuk speaker HP ini itu mono di bawah. Untuk suaranya pun kencang ya kan dari suaranya, seperti itu. Untuk grafisnya kita dapat di sini di refresh rate di tinggi dengan grafis tinggi. Kita akan bermain seperti biasa di sini mode ranked, dan kita akan langsung gas aja dan kita langsung dalam in game dari game Mobile Legends. Langsung kita aja skip langsung ke dalam in game-nya di sini ya kan. Dan kita sudah ada dalam gameplay dari game Mobile Legends. Bisa dibilang untuk gameplay Mobile Legends di tahun ini di HP ini masih bener-bener smooth banget ya kan, bisa dilihat lancar jaya ya kan. Untuk ininya belum ada game mode. Untuk di MIUI ini nggak tahu kenapa belum ada game mode-nya, jadi buat ini saya nggak bisa nampilkan FPS, mohon maaf. Cuman sih untuk ini FPS sekitar paling ya 30-40 fps ya, nggak nyampe 60, karena di settingan pun nggak ada settingan buat di 60 fps ya kan. Jadi untuk seperti biasa, untuk Redmi Note 5 ini buat HP kedua atau buat HP anak kecil sih ya masih dibilang worth it ya, worth it di sini buat player FF atau lain-lainnya. ML aja berjalan dengan lancar pakai F di sini. Jadi untuk bermain seperti itu kita akan main satu match, dan abis itu kita akan tes dari game PUBG Mobile ya kan. Sebentar kita akan bermain dulu. Untuk ini pun smooth dan lancar banget. Oke. Dan gameplay yang kita akan bahas dulu dari game PUBG Mobile. Gimana untuk game PUBG Mobile sih, kita pakai ke PUBG Lite aja ya kan, karena buat ininya lebih kecil untuk resource datanya, juga nggak terlalu berat-berat banget dari PUBG biasa. Untuk grafisnya kita dapat di Smooth Extreme di sini, di HD Extreme ya, mantap. Oke, kita coba akan main TDM di sini. Langsung kita cus ke dalam lobby gamenya dari game PUBG-nya. Langsung kita skip ke dalam videonya ya kan di sini. Dan kita sudah dalam gameplay dari game PUBG Mobile ya kan. Untuk game PUBG seperti biasa saya nggak bisa nampilkan FPS-nya di sini karena belum ada game mode-nya, belum ada game boosternya. Jadi buat nampilkan FPS belum bisa. Cuman mungkin ya ini smooth ya kan, dapat di 60 FPS kayaknya, soalnya kan dapat smooth extreme, harusnya dapat di 60 FPS ya kan. Bisa dilihat kita numpang naik mobil. Buset. Jadi buat ininya pun smooth ya kan, bisa dilihat di sininya lancar, nggak ada kendala ataupun patah-patah sini. Oke, tanpa basa-basi, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja ke dalam area pertarungan ya kan di sini. Dan kita sudah dalam gameplaynya, bisa dilihat di sini sudah ada gyronya, sudah ada gyro hardware. Cuman saya nggak pakai gyro, bukan user gyro sih sebenarnya. Main PUBG juga jarang saya. Cuman di sini kita akan mainkan di sini seperti biasa, smooth banget ya kan, lancar. Sini nggak ada kendala sama sekali. Untuk HP 1 jutaan pun di sini masih dibilang untuk HP sekarang masih mendingan HP zaman dulu ya kan, karena untuk dari segi spesifikasi masih istilahnya wajar lah, belum ada yang disunat istilahnya. Cuman mungkin resikonya di baterainya aja ya kan, yang ya hoki-hokian boros enggaknya sih, tergantung pemakaian kita juga di sini.
Buat pingnya mohon maaf agak sedikit nge-lag ya kan, karena saya pakai koneksinya wifi bukan koneksi internet. Untuk ini smooth di sini. Kita akan cari musuh dulu di sini. Kita dapat senjata. Ininya semua seperti biasa. Dan semoga kita chicken ya kan. Oke, kita lompat-lompat lagi ke video-video selanjutnya. Oke. Jadi untuk gameplay dari game-game tadi kalian sudah melihat kan dari seginya. Oke, untuk sekarang kita akan membahas dari segi penggunaan baterai. Untuk penggunaan baterai ini relatif ya kan, dari penggunaan kalian masing-masing. Untuk saya sih di sini kuat 1 hari full tanpa dicas. Cuman ada beberapa kadang suka drop, bener anjlok karena ya ini dari awal beli saya belum ganti baterai. Kalau beli jujur, jadi baterainya masih bener-bener baterai bawaan. Mungkin umurnya udah lumayan tua di sini, jadi ya wajar lah kalau buat ininya kadang suka boros. Jadi buat kalian kalau misal mau menang HP ini, pastikan kalian nanti kalau misalnya baterainya udah cepat boros, segeralah untuk diganti ke baterai yang baru seperti itu ya kan. Jadi untuk ini sih masih kuat 1 hari full di sini. Saya set ngecas cuman sehari sekali, nggak lebih dari 2 kali, nggak pernah, alhamdulillah. Pemakaian pun cukup intens, padahal di sini pakai buat sosmedan kayak Facebook, IG, scroll IG, itu sama kadang main-main ML seperti itu ya kan. Jadi buat penggunaan baterai seperti itu. Dan langsung aja kita ke pembahasan jadi dari tes kameranya. Kita ke pembahasan jadi dari tes kamera ke slide berikut ini ya kan. Nah ya kan, untuk kameranya di sini ada 2 buah, yaitu kalau saya lupa sih sekitar 12 sama 5 ya. Cuma kalau ini boleh koreksi aja di kolom komentar kalau kalian tahu. Itu sekitar 12 megapiksel untuk kamera lensa utama dan 5 megapiksel untuk lensa apa ya, 2 kali optical zoom atau ininya. Cuman di sini nggak ada obat zoomnya di sini. Cuman buat ininya, jadi fotonya bisa settingan seperti ini. Lalu di video dia bisa sampai di setelan, yaitu bisa di Full HD di 30 fps dan juga di Full HD di 60 fps. Cuman belum ada dari OIS atau IS ya kan. Jadi buat hasil videonya tuh agak sedikit gempa-gempa sedikit ya kan, goyang-goyang. Lalu untuk settingannya di sini seperti ini. Lalu untuk di settingan fotonya dia bisa kita setting lagi yang lengkap ya kan, mantap di sini. Yaitu dari apa namanya, anti banding, setelan pencahayaan, kontras, saturasi, ketajaman, yang di HP Xiaomi sekarang itu nggak ada settingan seperti ininya, dihilangkan ya kan. Jadi buat ininya kita bisa setting lagi dari misal saturasinya nih kurang nih dari warnanya, pengen di boost kayak punya Realme yang oversaturated seperti itu ya bisa. Terus ketajamannya bisa disetting lagi seperti itu. Jadi buat kamera seperti itu. Untuk hasil fotonya pun bisa dibilang tergolong bagus ya kan, bagus banget, masih recommended lah. Apalagi buat kalian yang jago Instagram, setting manual di sini pun lengkap ya kan. Nah untuk hasil fotonya kalian bisa tonton aja di slide berikut ini ya kan, untuk hasil fotonya. Nah ya kan, kalian sudah melihat kan dari hasil foto dan video yang sudah saya tampilkan di sini. Nah mungkin untuk sekarang kita ke sesi terakhir dari kesimpulan dari HP ini. Langsung kita cus ke pembahasan ya kan. Xiaomi Redmi Note 5 Pro adalah HP yang seri mid-range yang dibilang terbaik bisa, yang dibilang standar juga bisa. Untuk harga di range cuman di sekitar 800 sampai 900 ribu. Untuk HP ini kalian bisa dapatkan yaitu dengan chipset Snapdragon 636, RAM 4GB atau 3GB dengan memori internal 64 atau 32GB. Dengan layar yang bisa dibilang masih jernih banget ya kan, yaitu dengan Full HD, dengan speakernya pun masih bagus di sini, masih sangat recommended lah buat dipakai tahun ini. Apalagi buat kalian yang pinter di custom ROM ya kan. Jadi buat HP ini masih saya acungi jempol karena masih performanya sangat bagus. Bahkan menurut saya di tahun 2025 pun atau 2026 HP ini masih bisa digunakan, cuman mungkin ada beberapa
hal yang bisa disesali, yaitu dari baterai yang udah lumayan tua, lalu dari sistem update untuk MIUI bawaan itu udah nggak ada update lagi, kalian terpaksa harus custom ROM, dan juga dari segi konektivitas karena ini masih 4G ya kan. Cuman kalau untuk 5G di Indonesia pun mungkin saya juga nggak begitu berharap cepat ya kan, karena 4G aja dulu itu bisa hampir 5 tahun lebih, 5G mungkin bisa hampir sama seperti itu. Nah mungkin ini dari review dari saya, terima kasih nonton video sampai akhir dan jumpa lagi di next video selanjutnya sob. Adios dan sampai jumpa di review-review selanjutnya. Terima kasih dan adios. Dadah.